Halo anak-anak, kembali bertemu lagi dengan saya dan di sini saya akan menyampaikan materi prakarya tentang alat penjernih air. Nah, air adalah suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, tanpa air, manusia pastinya tidak akan bisa hidup. Nah, namun pada saat ini sulit sekali untuk mencari air yang jernih yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana kita membuat air yang tadinya keruh bisa kembali menjadi jernih? Ya, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana alat-alat air, penjernih air yang bisa kita gunakan untuk menyaring air. Mulai dari penyaringan sederhana sampai penyaringan yang terbaik. Nah, jadi dalam pembuatan penyaringan, ya, terlebih pembuatan penyaringan air dengan bahan alami, ini bisa kita buat ya dengan bahan alami. Dengan bahan alami antara lain adalah susunannya yang paling bawah itu jerami, kemudian di atasnya jerami ada hijau, kemudian pasir, lalu kerikil kecil, kerikil besar, dan arang yang paling atas sendiri. Nah, ini susunan yang tepat untuk membuat penyaringan air dengan bahan alami. Namun harus kita perhatikan, masing-masing susunan tersebut ini mempunyai ketebalan atau mempunyai ketinggian yang harus kita ketahui. Ya, masing-masing ini harus kita ketahui ketebalan atau ketinggiannya. Nah, apabila tidak sesuai dengan ketinggian dari masing-masing bahan tersebut, maka penyaringan tersebut ini tidak akan terjadi dengan baik. Nah, jadi kalau kita mau mendapatkan air yang jernih, kita akan melakukan penyaringan air, maka kita harus memperhatikan dengan teliti dalam membuat alat penyaringan tersebut. Nah, selain itu, untuk membuat alatnya, tempat penyaringannya dengan teknik yang tertentu, kita juga harus pelajari bagaimana cara memotong alat tersebut sebagai tempatnya, kemudian bagaimana kita melubangi alat tersebut, memberikan lubang dengan baik sehingga dapat berfungsi dengan baik juga. Lalu dalam teknik menyambung dari satu bahan ke bahan yang lainnya, itu pun juga harus kita ketahui dengan baik. Nah, apabila teknik-teknik ini semuanya kita lakukan dengan baik, dengan tepat, maka alat ini akan menjadi alat penyaring dengan fungsi yang baik juga. Baik itu dari bahan alaminya yang disusun tadi, mulai dari jerami, ijuk, kerikil kecil, kerikil besar, dan arang, begitu juga dengan tempatnya, maka ini semuanya akan berfungsi dengan baik. Apabila semuanya berfungsi dengan baik, maka sudah pasti akan menghasilkan air yang jernih. Ya. Dari satu lapisan ke lapisan yang bawahnya, semua ini akan berfungsi untuk menyaring air keruh tadi, sehingga dapat mengeluarkan air yang jernih yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa kita gunakan untuk menyirami tanaman, bisa kita gunakan untuk kolam ikan atau tambak, bisa kita gunakan satu hal atau hal yang lainnya.
Nah, penyaringan-penyaringan tersebut ini sudah pasti ada di mana-mana. Di suatu perusahaan harus ada penyaringan air. Di rumah sakit, di hotel, sudah harus ada tempat untuk penyaringan air. Dan mereka pun juga menggunakan air yang sudah disaring ini untuk keperluan mereka juga. Nah, sekarang coba anak-anak buatlah penyaringan sederhana. Penyaringan air sederhana. Pada pertemuan yang lalu sudah saya katakan bagaimana penyaringan air sederhana itu. Sekarang coba anak-anak membuat penyaringan sederhana sehingga itu bisa berfungsi untuk kehidupan kita. Nah, anak-anak, inilah materi yang saya berikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.